Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Laporan media Cina pada Rabu 19 Januari 2022 mengatakan bahwa Cina, Rusia, dan Iran akan menggelar latihan militer gabungan. Menurut laporan Global Times, ini bukan kali pertama ketiga negara tersebut menggelar latihan gabungan sejenis. Angkatan Laut Cina bersama Rusia dan Iran pada tahun 2019 pernah melakukan latihan bersama selama 4 hari di Teluk Oman. Latihan yang diadakan 2 tahun lalu itu untuk meningkatkan kerjasama armada laut ketiga negara. Namun media Cina tidak menyebutkan lokasi program latihan gabungan yang akan digelar ini. Pengamat militer Cina melihat latihan itu sebagai iktikat baik dan menunjukkan kemampuan militer Cina dalam menjaga perdamaian dunia dan keamanan maritim. Latihan tersebut memunculkan spekulasi bahwa Beijing sedang berencana membentuk kelompok autokrasi bersama Teheran dan Moskow. Kerjasama antara Cina, Rusia, dan Iran berdasarkan kemitraan yang saling menguntungkan daripada membentuk aliansi dan terlibat dalam konfrontasi. Saat ini Iran sanggup menyediakan minyak yang sangat dibutuhkan oleh Cina. Analis militer Cina Song Zongping menyebut bahwa ini merupakan komitmen ketiga negara dalam menjaga perdamaian dunia. Pasalnya masih ada beberapa negara yang justru menjadi sebuah ancaman besar. Ketiga pihak perlu meningkatkan kerjasama di bidang keamanan non-tradisional, terutama di keamanan maritim karena saat ini beberapa negara terus menimbulkan masalah di laut yang tampaknya merupakan pelanggaran hukum internasional. Song menambahkan bahwa latihan seperti ini seharusnya ditanggapi biasa saja. Ia menekankan baik Cina, Rusia maupun Iran memiliki kepentingan ekonomi bersama yang juga harus dilindungi secara kolektif. Menjamin keselamatan pelayaran berarti menjaga keamanan ekonomi ketiga negara. Oleh karena itu adalah normal untuk melihat Cina, Rusia, dan Iran bekerja sama dengan angkatan laut mereka dan terutama dalam upaya bersama mereka melawan hegemoni regional dan perompak laut. Cina, Rusia, dan Iran saat ini sedang dalam situasi yang meruncing dengan Amerika. Dengan Cina, Washington mempersoalkan kehadiran Beijing di Laut Cina Selatan, konflik Taiwan termasuk Hong Kong, Xinjiang, serta mengenai asal-usul COVID-19. Tak hanya itu, Amerika Serikat sebetulnya mulai khawatir dengan kemampuan militer Cina yang semakin pesat. Sejauh ini Beijing dilaporkan telah melakukan uji coba rudal hipersonik, termasuk perluasan persenjataan nuklir, kemajuan di ruang angkasa dan dunia maya, serta ancaman ke Taiwan. Kami menyaksikan salah satu perubahan terbesar dalam kekuatan geostrategis global yang telah disaksikan dunia. Mereka jelas menantang kami secara regional dan aspirasi mereka adalah untuk menantang Amerika Serikat secara global, kata Komandan Kepala Staf Gabungan Mark Milley seperti dilansir The Hill pada Selasa lalu. Pergeseran kemampuan militer Cina dalam keseimbangan kekuatan global telah membuat para pejabat dan anggota parlemen Amerika khawatir. Selama beberapa dekade, Amerika telah memegang posisi sebagai kekuatan ekonomi dan militer terkemuka di dunia. Pergeseran kekuatan tersebut dapat merusak aliansi di kawasan Indo-Pasifik, terlebih pada saat militer Amerika dan Cina semakin terlibat pertikaian di Laut Cina Selatan. Contoh kecepatan pergerakan Beijing adalah uji coba senjata hipersonik pada Agustus lalu yang mengorbit ke sebagian wilayah bumi, kemudian masuk kembali ke atmosfer dan meroket menuju sasarannya yang meleset kurang dari 30 mil. Cina telah menyatakan bahwa mereka melakukan uji coba pesawat ruang angkasa dan bukan rudal. Sedangkan dengan Iran, Amerika masih terus bersikeras membuat negeri Persia itu kembali dalam kesepakatan nuklir JCPOA 2015 yang sebelumnya ditarik pada zaman Presiden Donald Trump. Namun hingga kini hal tersebut belum membuahkan hasil dan Amerika mengancam sanksi. Sementara itu, hubungan paling panas mungkin kini terjadi dengan Rusia. Hal ini terkait konflik negeri Putin itu dengan Ukraina. Amerika dan NATO yang mendukung Ukraina khawatir akan invasi Rusia. Pejabat Ukraina kepada Sky News menegaskan serangan Rusia bisa menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga.
Saat ini Rusia telah mengirim pasukan dalam jumlah yang tidak ditentukan dari timur jauh negara itu ke Belarus untuk latihan perang besar. Pengerahan pasukan ini akan meningkatkan kehadiran militer Rusia di dekat Ukraina di tengah kekhawatiran Barat akan rencana invasi. Di tengah meningkatnya ketegangan, Gedung Putih memperingatkan bahwa Rusia dapat menyerang tetangganya di setiap titik. Sementara Inggris telah mengirimkan sejumlah senjata anti-tank ke Ukraina. Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin mengatakan, latihan bersama dengan Belarus akan melibatkan latihan tanggapan bersama terhadap ancaman eksternal. Pejabat Ukraina juga memperingatkan bahwa Rusia dapat melancarkan serangan ke Ukraina dari beberapa arah, termasuk dari sekutunya yaitu Belarusia. Saat ini Rusia sudah mulai memindahkan pasukan untuk latihan perang di Belarus. Fomin mengatakan akan memakan waktu hingga 9 Februari untuk mengerahkan senjata dan personel sepenuhnya untuk latihan Elite Resolve 2022 yang diperkirakan akan berlangsung pada 10 hingga 20 Februari. Fomin tidak mengatakan berapa banyak pasukan yang akan dilibatkan, tetapi dia menyebut bahwa Rusia akan mengerahkan selusin jet tempur Su-35 dan beberapa unit pertahanan udara ke Belarus.